Kerajaan Aksum kuno sekarang menjadi bagian dari Ethiopia. Adalah salah satu negara pertama di dunia yang mengadopsi agama Kristen. Agama tersebut mengambil pijakan yang kuat pada 330 Masehi ketika Raja Ezana Agung menyatakannya sebagai agama negara dan memerintahkan pembangunan Basilika Saint Mary of Zion yang megah. Legenda mengatakan bahwa disinilah Menelik, putra Raja Salomo dan Ratu Sheba, membawa tabut perjanjian yang berisi 10 perintah Allah. Pada abad kelima, 9 orang suci dari Suria, Konstantinopel, dan tempat lain mulai menyebarkan kepercayaan jauh melampaui rute karavan dan jauh ke pedesaan pegunungan. Para misionaris ini memainkan peran kunci dalam pertumbuhan awal agama Kristen di Ethiopia. Para misionaris menerjemahkan Alkitab dan teks agama lainnya dari bahasa Yunani ke bahasa Ethiopia, sehingga penduduk setempat yang tidak bisa membaca bahasa Yunani dapat belajar tentang agama Kristen. Aspek-aspek mistik agama menemukan daya tarik yang ingin tahu di antara kaum muda. Seiring dengan berkembangnya kekristenan, serangkaian gereja dan biara yang spektakuler dibangun tinggi di atas gunung atau digali dari batu yang kokoh. Banyak di antaranya masih digunakan sampai sekarang. Gereja-gereja kuno ini seringkali dibangun di tempat yang paling mustahil, seperti gereja-gereja Tigray di Ethiopia yang dipahat batu di pegunungan Geralta. Dan beberapa di antaranya adalah Abuna Yematagu di Ethiopia Utara. Salah satu dari 9 orang suci yang memilih tempat terpencil sebagai pertapaannya, Abuna Yemata, mengukir sebuah gua menjadi puncak Jarum Gu. Gereja abad kelima ini bertengger 650 kaki di langit, di atas puncak menara batu vertikal. Meskipun pendakian yang berbahaya, para umat yang tua dan muda beribadah di sini setiap hari Minggu. Untuk mencapainya, seseorang harus memanjat tanpa tali panjat atau tali kekang, beringsut di sepanjang tepian sempit dan melintasi jembatan darurat yang reot. Bagian terakhir dari perjalanan ini adalah mendaki tembok batu setinggi 19 kaki. Untuk melakukan perjalanan menuju Abuna Yematagu, mereka harus melalui sebuah jembatan setinggi 200 meter yang terbuat dari kayu gelondongan. Lukisan-lukisan dinding yang indah menutupi bagian dalam gereja Abuna Yemata. Lonceng gereja Abuna Yematagu sebenarnya adalah 2 buah batu yang digantung di tengah tebing. Gereja Mariam Korkor kemudian digali pada abad ke-13. Di sini tongkat sembahyang atau tongkat doa banyak digunakan oleh jemaah untuk bersandar selama kebaktian yang panjang. Biara penting Debre Damo adalah salah satu pusat agama Kristen tertua dan paling sulit diakses di negara ini. Biara abad ke-6 ini terletak di puncak gunung datar yang disebut Debre Damo. Satu-satunya cara menuju biara adalah dengan mendaki tebing terjal setinggi 50 kaki. Tempat ini didirikan oleh salah satu dari 9 orang suci yang bernama Abune Aregawi atau juga dipanggil Abuna Ja Mikael, yang dikatakan telah mendaki dataran tinggi yang curam di atas punggung seekor ular piton. Hanya pria yang diizinkan untuk memanjat tali kulit yang dianyam untuk mengunjungi situs suci tersebut, yang merupakan rumah bagi sekitar 150 biksu mandiri. Gereja modern ini dibangun di depan gua tempat Aragawi dikatakan lenyap atau mati. Hanya beberapa menit berjalan kaki dari Mariam Korkor terdapat gereja kecil
Daniel Korkor dengan 2 kamar yang memiliki ceruk berlubang tepat di luar pintu depan, tempat seorang biarawan pertapa akan duduk untuk merenungkan lembah yang luas di bawah. Dari ceruk berlubang tersebut dapat terlihat pemandangan landscape Geralta seluas bermil-mil di bawah dan mural pedesaan yang menawan dari dalamnya. Gereja Petros dan Paulos terletak seperti banyak gereja lainnya di jajaran Geralta. Gereja tersebut tidak benar-benar dipahat batu karena hanya tempat kudus yang dipotong ke dalam batu, dan sisa gereja dibangun di atas langkan. Untuk mencapai gereja, awalnya melibatkan pendakian tebing yang curam hanya dengan menggunakan kaki dan pegangan tangan. Sekarang digantikan oleh tangga kayu yang reot. Perjalanan menuju gereja Abuna Gebre Mikael di pegunungan Geralta melibatkan lompatan dari satu lempengan batu ke batu lainnya di celah gunung. Interiornya memiliki 2 lorong dan bagian tengah-tengah dan lukisan dinding Ganderin yang menarik berasal dari akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Seniman Ganderin diajari oleh Yesuit untuk memperkenalkan adegan naratif deskriptif, hidung dan ekspresi wajah. Palet warna di sini menambahkan warna biru, ungu, oranye, dan abu-abu yang menakjubkan ke dalam warna coklat dan kuning tradisional. Semua gereja tersebut berdiri dengan dikelilingi pemandangan yang spektakuler sebagai hasil dari lokasi yang dipilih untuk memungkinkan komunitas agama melindungi diri dari serangan dan lebih dekat secara fisik dengan Tuhan. Sekian video kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton dan dukung channel ini. Ingat videonya di like dan di share. Juga berikan komentar kalian. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan memberkati.